Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama akan membuat 2 resep kue lapis yang cantik dan kekinian. Bisa dilihat ya teman-teman, kedua kue lapis ini tampilannya cantik banget. Dan soal rasa dijamin enak, lembut, kenyal dan legit. Cara membuatnya mudah, simple, cukup diaduk-aduk. Dan Mama hanya pakai takaran gelas blimbing ya teman-teman. Kedua kue lapis ini sangat cocok dijadikan ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba di rumah. Bagi yang mau tahu cara membuatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan panci. Mama akan merebus santan supaya kue lapis nggak mudah basi. Untuk kali ini Mama akan gunakan takaran gelas blimbing. Ini request dari teman-teman ya. Masukkan 1 gelas peres gula pasir. Ini setara 175 gram. Lalu masukkan setengah gelas blimbing lebih. Ini setara 75 gram. Jadi total gula pasir sekitar 250 gram ya teman-teman. Kemudian masukkan 800 ml santan. 1 gelas ini setara 200 ml. Gelas yang kedua masukkan 200 ml. Gelas yang ketiga masukkan 200 ml. Ini 200 ml santan yang terakhir, jadi total 800 ml. Masukkan juga setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Lalu aduk dahulu sampai tercampur rata. Nah, ini siap dimasak dengan api sedang. Sambil terus diaduk ya, supaya santan nggak pecah. Lanjut masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, lalu angkat dan diamkan dahulu sampai dingin, baru bisa digunakan. Langkah selanjutnya membuat adonan. Siapkan wadah, lalu masukkan 1 gelas blimbing munjung tepung beras, ini setara 100 gram. Masukkan kembali gelas yang kedua, ini sama munjung ya teman-teman, setara 100 gram. Yang ketiga sekitar setengah gelas lebih, dan ini setara 50 gram. Jadi total tepung beras sekitar 250 gram ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 1 gelas blimbing munjung tepung tapioka, ini setara 100 gram. Gelas yang kedua sekitar 1/4 gelas blimbing, ini setara 25 gram. Jadi total tepung tapioka 125 gram. Lalu masukkan 1 bungkus vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan santan yang sudah dingin, dimasukkan secara bertahap. Aduk sampai tercampur rata dan lakukan sampai santan habis ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Lalu adonan ini akan Mama saring supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Selanjutnya bagi adonan menjadi 4 bagian, dan yang 1 bagian lebih banyak ya teman-teman. Ini akan Mama beri pewarna makanan. Adonan yang pertama beri pewarna makanan warna merah rose secukupnya. Aduk sampai pewarna tercampur dengan rata. Dan untuk kepekatan warna disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Ini sudah cukup. Adonan yang kedua beri pasta kopi mocha secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Adonan yang ketiga beri pasta pandan secukupnya. Aduk sampai tercampur rata.
Adonan yang banyak beri sekitar setengah sendok teh pewarna makanan warna putih. Larutkan dengan sedikit air panas, aduk sampai tercampur rata. Setelah larut, campurkan ke adonan. Nah, ini sudah selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan twister diameter 7,5 cm. Lalu oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata. Oh iya, jika teman-teman mau beli cetakan seperti ini, linknya Mama tulis di kolom deskripsi ya. Lanjut oles sampai selesai. Ini akan Mama oles sekitar 11 cetakan. Nah, ini sudah selesai dan siap digunakan. Selanjutnya Mama sudah panaskan klakat sebelumnya, lalu masukkan cetakan yang sudah dioles dengan minyak goreng. Yang pertama, masukkan adonan pink, sebelum dituang diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan. Lalu kukus selama 5 menit. Ini sudah 5 menit. Selanjutnya masukkan adonan putih, sebelum dituang diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan tepung. Masukkan sekitar 1 sendok sayur. Kukus kembali selama 5 menit. Ini sudah 5 menit. Kemudian tuang adonan kopi mocha, sebelum dituang diaduk terlebih dahulu. Tuang masing-masing 1 sendok sayur. Kukus kembali selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Kemudian tuang kembali adonan yang berwarna putih. Dituang sekitar 1 sendok sayur. Kukus kembali selama 5 menit. Ini sudah 5 menit. Nah, ini adonan yang terakhir. Sebelum dituang diaduk terlebih dahulu. Tuang adonan pandan sekitar 1 sendok sayur dan lakukan sampai selesai. Adonan yang terakhir kukus selama 10 menit atau sampai matang atau sampai permukaannya kering ya teman-teman. Nah, ini sudah 10 menit. Kue lapisnya sudah matang dan aromanya sangat harum. Angkat semuanya sampai selesai. Setelah diangkat, diamkan dahulu sampai dingin, baru dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini kue lapisnya sudah dingin, lalu keluarkan dari cetakan. Bantu keluarkan menggunakan tusuk lidi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini hasilnya cantik banget dan teksturnya juga sangat lembut. Alasi dengan daun pisang dan tata di cooling rack. Keluarkan semua kue lapis dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai. Satu resep ini menghasilkan 11 pieces. Supaya tampilannya lebih menarik, beri potongan daun pandan. Setelah selesai waktunya icip-icip. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilannya cantik banget. Teksturnya juga sangat lentur dan lembut. Sekarang akan Mama coba buka lapisannya. Dan ini saat dibuka lapisannya sangat kalis dan lentur banget. Dicoba dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kue lapis ini rasanya benar-benar enak banget, lembut, kenyal dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Selamat mencoba ya. Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Langkah pertama, siapkan panci. Mama akan merebus santan supaya kue lapis nggak mudah basi.
Masukkan 800 ml santan. Santan ini didapat dari 1 butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman. Lalu 250 gram gula pasir, ini opsional, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Lalu 1 lembar daun pandan. Aduk sampai tercampur rata. Masak dengan api sedang. Sambil terus diaduk supaya santan nggak pecah. Lanjut masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, lalu angkat dan diamkan dahulu sampai dingin, baru bisa digunakan. Langkah selanjutnya membuat adonan. Siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan 1 saset vanili bubuk, ini setara setengah sendok teh. Lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Lalu masukkan santan yang sudah dingin dan dimasukkan secara bertahap. Aduk sampai tercampur rata. Lakukan sampai santan habis ya teman-teman. Setelah selesai saring adonan supaya nggak ada bahan yang mengumpal. Bagi adonan menjadi 3 bagian, yang 2 bagian sama rata dan yang 1 bagian lagi lebih banyak ya teman-teman. Ini dikira-kira saja, nggak mama ukur. Yang 1 bagian beri pewarna makanan warna ungu, ini sedikit saja ya supaya warnanya soft, sekitar 2 tetes, lalu aduk sampai tercampur rata. Yang 1 bagian lagi beri pasta pandan secukupnya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Ini warnanya masih pucat, mama tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna hijau. Nah, ini sudah cukup. Bagian yang banyak beri pewarna makanan warna putih, sekitar setengah sendok teh. Lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan cetakan kue talam, ini diameter 5,5 cm. Lalu oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dan siap digunakan. Sebelumnya sudah panaskan klakat, lalu masukkan cetakan. Yang pertama, masukkan adonan ungu. Sebelum dimasukkan diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan tepung. Tuang masing-masing cetakan 1 sendok teh. Lakukan sampai selesai. Kemudian kukus selama 3 menit. Ini sudah 3 menit, lalu tuang adonan putih. Sebelum dituang aduk dahulu supaya nggak ada endapan. Lalu tuang masing-masing 1 sendok teh.
Kukus kembali selama 3 menit. Ini sudah 3 menit, lalu tuang adonan yang berwarna hijau. Biasa ya teman-teman, sebelum dituang diaduk dahulu. Adonan yang ketiga dan seterusnya mama pakai sendok makan. Tuang masing-masing 1 sendok makan. Kukus kembali selama 3 menit. Jadi urutannya ungu putih, hijau putih, ungu putih, dan seterusnya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini adonan yang terakhir yang berwarna putih, tuang sekitar 1 sendok makan. Adonan yang terakhir kukus selama 10 menit, supaya kue lapis tanak dan gak mudah basi. Ini sudah 10 menit, aromanya harum banget loh teman-teman. Kemudian matikan api kompornya dan angkat. Selanjutnya diamkan dahulu sampai dingin, baru dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini kue lapis mininya sudah dingin, keluarkan dari cetakan dan bantu keluarkan menggunakan tusuk lidi. Bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya cantik banget. Ini teksturnya juga sangat lembut dan lentur. Keluarkan semua kue lapis mini dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dan sekarang waktunya icip-icip. Tampilannya super imut dan cantik. Ini teksturnya sangat lembut loh teman-teman. Tuh, lembut banget. Lapisannya juga sangat kalis dan gak lengket sama sekali. Dicoba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak, lembut, kenyal dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share, mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi, terima kasih. Wassalamualaikum.